Usul penundaan pemilu 2024 masih mengemuka. Yang terbaru, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengklaim mayoritas publik ingin pemilu ditunda. Klaim ini menurut Luhut diambil dari big data pemerintah terhadap 110 juta pengguna media sosial. Luhut menyebut ada 110 juta warga memiliki aspirasi pemilu 2024 ditunda. Hal ini dikatakan Luhut Jumat pekan lalu dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube. Pakar media sosial Ismail Fahmi meragukan klaim Luhut. Dari perilaku yang di Twitter yang jauh sekali, ya, sangat sedikit, yang biasanya mereka itu paling cerewet soal politik, paling aktif bicara politik, itu persentasenya sangat kecil. Saya kira di Facebook juga sama, di Instagram juga sama. Tidak akan mencapai katakan 50% lebih lah dari seluruh pengguna itu bicara soal ini. Jadi pertama kita ingin mendengar sebetulnya ya dari data klaim 100 juta itu, metodologinya seperti apa, datanya seperti apa, dibuka, sehingga kita semua bisa tahu lah. Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas terbaru terkait persepsi publik tentang penundaan pemilu menyatakan mayoritas publik tidak setuju pemilu ditunda. 62,3% setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024. 25,1% tidak mempermasalahkan pemilu ditunda atau tidak. 10,3% setuju pemilu ditunda 2 atau 3 tahun lagi, dan 2,3% tidak tahu. Litbang Kompas juga memotret bahwa mayoritas responden menilai alasan penundaan pemilu karena kepentingan politik. Kita juga mengecek apakah alasan ekonomi itu diyakini oleh publik bahwa perlu untuk penundaan pemilu. Ternyata mayoritas responden menyatakan tidak, gitu ya. Hampir 70%, tepatnya hampir 70% itu justru melihat gagasan penundaan pemilu itu bukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, tapi lebih dimaknai sebagai kepentingan politik dari elit-elit politik yang selama ini lebih menginginkan pemilu itu ditunda. Sementara anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai, dengan adanya hasil survei Litbang Kompas, harusnya membuat para elit politik segera menyudahi wacana penundaan pemilu. Titi menambahkan, hasil survei Litbang Kompas memotret mayoritas masyarakat ingin menegakkan demokrasi dan berkomitmen menjalankan pemilu 5 tahun sekali. Adanya temuan dari survei Litbang Kompas yang menyebutkan bahwa 62% responden menginginkan pemilu tetap berlangsung pada tahun 2024, mestinya membuat elit kita tersadarkan untuk segera menghentikan wacana penundaan dan pembatalan pemilu 2024. Sebab wacana penundaan pemilu 2024 yang terus digaungkan hanya akan memperburuk polarisasi di masyarakat kita. Masyarakat kita yang sesungguhnya belum sepenuhnya pulih dari residu pemilu 2019 akan terus terpanaskan oleh pembelahan akibat afiliasi politik yang terhubung dengan para elit. Di sisi lain, partai utama pengusung pemerintahan Jokowi Maruf Amin, PDI Perjuangan, sejalan dengan hasil survei Litbang Kompas yang memotret keinginan mayoritas masyarakat untuk tetap melaksanakan pemilu di tahun 2024. Dan tahapan-tahapan pelaksanaan menuju pemilu tahun 2024 pun sebenarnya sudah diputuskan. Oleh karena itu, hasil survei yang dilakukan baik oleh Litbang Kompas maupun oleh lembaga-lembaga survei yang lain yang mengatakan bahwa lebih banyak masyarakat yang menghendaki pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024 itu adalah mengkonfirmasi keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah bersama DPR, dan itu adalah konstitusional karena memang anggota KPU dan Bawaslu yang baru sudah ditunjuk. Tahapan pemilu 2024 juga sudah akan segera dimulai beberapa bulan lagi. Jadi apakah masih ada alasan untuk menunda pemilu? Tim Liputan Kompas TV. Usulan penundaan pemilu dalam beberapa pekan terakhir rasanya seperti gerilya. Ada saja suara dari elit politik yang melemparkan alasan penundaan pemilu 2024
dengan alasan demi kepentingan nasional. Nah, Litbang Kompas dengan metode ilmiah memotret keinginan masyarakat terkait penundaan pemilu yang hasilnya mayoritas tidak ingin pemilu 2024 ditunda. Kita langsung saja bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara daring. Yang pertama ada peneliti Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu. Dan juga ada Mas Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan Ketua Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bang Doli, Mas Ujang, dan juga Mas Yohan. Selamat pagi. Apakah sudah terdengar suara saya? Mas Yohan, Mas Ujang, Bang Doli? Ya, siap. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Bang Doli dan Mas Ujang dan juga Mas Yohan. Saya harus langsung ke Mas Yohan ini untuk mengetahui bagaimana analisa dari hasil survei Litbang Kompas. Tampaknya ini memang survei versus big data nih, Mas Yohan, bisa dibilang, karena tampaknya dua angka ini yang akhirnya dilihat dan yang mana yang akan menjadi pegangan. Tapi tadi kita sudah mendengar bagaimana yang diklaim sebagai big data yang menginginkan 60% dari big data tersebut dikatakan menginginkan penundaan pemilu, tapi tampaknya survei mengatakan yang berbeda atau sebaliknya begitu. Mungkin Anda bisa ungkapkan apa saja detail dari survei tersebut atau apa saja yang ditambahkan dari responden terkait dengan penundaan pemilu ini. Iya, sebenarnya ini komitmen Litbang Kompas untuk turut serta memberikan informasi bagaimana sikap publik terkait wacana penundaan pemilu. Karena beberapa hari terakhir kemudian beberapa elit politik itu menjadikan data itu menjadi basis argumentasi mereka. Karena itu secara positif sebenarnya ini sinyal bagus ya ketika setiap kali kebijakan elit politik itu berbasis data, tapi sayangnya datanya kemudian tidak dikeluarkan. Karena itu kami kemudian mencoba menjembatani bagaimana sih respon publik sesungguhnya terkait isu penundaan pemilu ini. Dan hasilnya sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan hasil teman-teman lembaga survei yang lain yang menyatakan bahwa isu penundaan pemilu ini cenderung ditolak ya sama publik. Hasil Litbang Kompas misalnya 62,3% itu menyatakan pemilu tetap digelar 2024. Jadi mereka berharap pemilu itu tetap saja digelar 2024, apalagi pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu sudah menyepakati pemungutan suara itu dilakukan 14 Februari 2024. Jadi sebagian besar publik lebih berharap agenda itu tetap saja dilakukan. Artinya mereka mereka menolak wacana penundaan pemilu. Meskipun sikap ini juga sebagian responden yang lain itu cenderung cuek aja ya, mereka tidak peduli pemilu itu ditunda atau pemilu itu tetap dilakukan gitu ya. Tapi meskipun itu ada 10% bagian responden seperti yang tadi sudah disajikan yang cenderung setuju. Lalu apa pertimbangan responden untuk menolak penundaan pemilu itu? Hampir 70% itu alasannya lebih ke konstitusi gitu ya. Alasannya lebih konstitusi, misalnya agar tidak melanggar konstitusi. Misalnya ini disampaikan 21,7% responden. Atau alasan lainnya agar tidak menimbulkan persoalan politik, tidak ada menimbulkan pergolakan politik, gejolak politik. Ya. Responden khawatir. Ini juga disampaikan 21,9%. Ada juga alasan agar demokrasi lebih sehat. Ini disampaikan lebih banyak, yakni 26,7%. Jadi kalau di total alasan konstitusi dan demokrasi ini sekitar 70,3% responden yang menggunakan alasan ini, kenapa mereka kemudian cenderung menolak penundaan pemilu. Nah, kalau kemudian wacananya elit politik menyatakan bahwa mereka berbasis big data, sebenarnya sah-sah saja asal kemudian dibuka big datanya seperti apa gitu ya. Karena teman-teman yang bergelut di big data juga ya, teman-teman misalnya Mas Fahmi itu sudah menyampaikan data yang dikelola oleh mereka cenderung justru tone-nya itu menolak terkait wacana penundaan pemilu. Jadi sebenarnya
ada kesamaan ya antara big data versi teman yang sudah menyampaikan itu, datanya sudah dibuka dengan versi survei. Artinya memang kita menunggu saja data dari elit politik yang menyampaikan bahwa big data mereka mayoritas mengatakan setuju penundaan pemilu. Jadi sebenarnya ini bagus juga ya buat pendidikan publik bahwa saling silang data itu menjadi menarik. Sayangnya dari pihak elit politik yang menyampaikan itu sampai hari ini belum membuka data big data seperti apa yang menjadi basis argumentasi mereka. Oke, baik. Saya ingin tahu tanggapan dari Bang Ahmad Doli nih, terutama terkait dengan kalau kita lihat dari surveinya juga banyak justru pendukung Partai Golkar yang sebagian besar juga menolak untuk menunda, bahkan hingga mencapai sekitar 66,7% nih, Bang Doli. Tanggapan atas apa? Iya, tentu pertama kita ya berterima kasih ya bahwa Litbang Kompas kemudian mengambil inisiatif cepat dan saya kira hasilnya juga sama dengan setidaknya ada 3 ya lembaga survei yang saya juga baca dalam buku ini yang melakukan survei terhadap tema yang sama gitu. Nah ini penting buat kita ya, buat kami terutama partai politik kemudian di DPR ya, untuk bisa menangkap langsung sebetulnya aspirasi publik ya. Dan saya kira kan kita kemarin wacana tentang penundaan pemilu itu kan disampaikan juga beberapa ketua umum partai politik ya. Nah khusus buat kami misalnya di Golkar itu kan juga kemarin menangkap aspirasi ya pada saat datang ketua umum kami ke Riau ketemu dengan petani kelapa sawit itu disampaikan ya. Nah tentu kan kita juga tidak bisa mengabaikan kan aspirasi itu. Nah jadi survei ini dan sama juga dengan hasil survei dari 3 lembaga survei sebelumnya itu sebetulnya menambah kita tambah jelas ya sebetulnya apa sebetulnya aspirasi dari masyarakat. Nah kami kan kemarin mengusulkan supaya memang nanti akan terjadi pertemuan-pertemuan di antar elit politik terutama partai-partai politik. Nah jadi sekali lagi sebelum ada pertemuan-pertemuan itu saya kira informasi seperti hasil lembaga survei ini menjadi penting sehingga memang keputusan itu nanti betul-betul keputusan yang relevan dengan kepentingan rakyat. Apalagi tadi kalau dibedah misalnya kan yang sangat besar reasoningnya itu kan adalah supaya kita konstitusi dan ini sebetulnya sama kan dengan apa yang juga disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa Pak Presiden juga menyatakan bahwa dia mengajak kita semua untuk tunduk dan patuh, taat, tunduk dan patuh terhadap konstitusi gitu. Jadi Bang Doli bisa dikatakan begini, kalau memang menangkap 1-2 aspirasi mungkin saja bisa berbeda-beda begitu aspirasinya, tapi apakah ini memang lebih kepada ide penundaan ini lebih bukan menyerap aspirasi sebagian besar masyarakat, tapi lebih kepada apa yang dirancang dan demi kepentingan masyarakat banyak. Mungkin masyarakatnya sendiri tidak memahami betul atau masyarakatnya sendiri ya tidak semuanya menginginkan, tapi di sisi lain lebih kepada ya ini pemahaman dari sejumlah mungkin politikus, elit partai bahwa apa yang langkah terbaik lebih ke situ bukan kepada aspirasinya tapi secara strategis demi mungkin kepentingan yang lebih besar begitu pembenarannya sehingga tetap akan menjalankan wacana penundaan ini. Enggak, kita kan juga tidak bisa kemudian menjustifikasi atau bahkan kemudian menjudge pandangan-pandangan yang berbeda gitu. Tentu punya latar belakang masing-masing ya. Dan saya kira juga kalau ada yang menyampaikan pesan keinginan atau aspirasi itu berdasarkan juga data, saya kira juga kan kita juga harus menghargai itu ya. Nah, yang penting kan sekarang sebetulnya apakah memang keinginan, usulan itu relevan nggak dengan kepentingan kita semua gitu ya.
Jadi kalaupun seandainya misalnya ada pandangan-pandangan yang mengatakan ini usulan dari beberapa elit gitu ya, tapi saya kira itu nanti akan bisa terbantahkan sendiri ketika memang seperti sekarang kan eranya era terbuka, ya kan? Sekarang sudah bisa terkoneksi, ya. Walaupun memang kan pasti kalau bicara tentang data kan ada tadi misalnya 70 sekian persen gitu ya. Nah, berarti kan ada yang 20-an sekian persen. Nah, mungkin pada saat kita ketemu waktu itu yang misalnya katakanlah di Pekanbaru itu termasuk yang 20-an persen. Dan itu kan tetap harus kita hargai juga gitu ya. Oke. Nah, harus kita juga sampaikan. Tapi yang paling penting adalah pandangan mayoritas kita, mayoritas publik ya, pandangan kepentingan mayoritas yang lebih besar itu yang saya kira nanti pada akhirnya menjadi dasar pijakan para elit atau pimpinan partai-partai mengambil keputusan. Oke, saya ke Mas Ujang. Ini menariknya kalau kita lihat ya tentu saja survei ini mewakili aspirasi begitu dan kita sudah lihat bagaimana hasilnya. Tapi di sisi lain bahwa ada kepentingan publik juga di sini yang dipercaya juga sedang dijalankan. Walaupun mungkin ya kita lihat tampaknya berbeda dengan aspirasi yang disampaikan dalam survei, tapi ada kepentingan juga yang dijalankan di sini. Mas Ujang, bagaimana seharusnya ini dijalankan mengingat survei membuktikan sebaliknya, tapi di sisi lain yaitu kalau ini memang untuk kepentingan publik, maka tampaknya akan tetap diupayakan gitu Mas Ujang. Ya kalau saya membacanya begini Bang Timothy ya, sebelum Caimin gitu, Pak Erlangga lalu Zulkifli Hasan itu bicara di publik terkait dengan penundaan pemilu, itu saya sudah dapat informasi A1 bahwa ada desain itu gitu, ada dirijennya, ada rencana memang untuk memundurkan pemilu dan atau memperpanjang masa jabatan presiden ketika itu. Nah saya sudah lama yang menolak ya lewat Kompas TV, bahkan saya cerita juga bahwa saya pernah sempat ditawari untuk jadi juru bicara, ya apapun itu mau 3 periode ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan jaminannya nanti kalau sukses katanya Kang Ujang nanti jadi jubir istana. Tapi saya bantah lah, lupakan itu. Nah saya begini Bang, saya juga survei, tapi saya tidak publikasi. Karena saya ingin mengecek, melihat mana lembaga survei yang memang mohon maaf objektif, mana yang tidak. Jadi jauh-jauh hari saya sudah pegang data sendiri gitu ya, lakukan punya data sendiri. Lalu saya juga mohon maaf, bukan hanya Bang Doli ya sebagai politisi hebat dan handal yang keliling ke Indonesia, menyapa rakyat, menyerap aspirasi. Saya kebetulan juga sering keliling, sering diundang ke sana kemari, dan di masyarakat kelas bawah itu ya yang saya temui, mohon maaf, banyak yang tidak menginginkan untuk pemilu itu ditunda. Jadi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Litbang Kompas, itu memang aspirasinya seperti itu. Tetapi memang jika ada aspirasi tadi ya dari Riau, dari petani kelapa sawit yang dikemukakan oleh Pak Erlangga, tetapi saya melihatnya begini, satu kasus, mohon maaf Bang Doli ya, jangan digeneralisasi. Jadi seolah-olah satu kasus di Riau, itu lalu digeneralisasi bahwa semua rakyat Indonesia itu menginginkan menunda pemilu. Tapi saya menghormati apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga sebagai aspirasi kelompok petani sawit di Riau itu. Ya, tapi saya katakan jangan digeneralisasi bahwa ini masyarakat menginginkan itu semua begitu untuk menunda pemilu. Nah, tapi saya begini Bang Timothy, saya dapat informasi yang terbaru bahkan. Ketika misalkan Pak Mahfud MD sudah berbicara bahwa Pak Jokowi tetap pemilu di 2024. Nah, desainnya itu desain kembali ke yang lama, bukan menunda, bukan memperpanjang masa jabatan presiden, tetapi mohon maaf Jokowi 3 periode. Ini analisa saya ya. Saya berdasarkan dengan informasi-informasi yang ada di mohon maaf ya di istana dan lain sebagainya. Karena saya punya akses juga lah terhadap lingkaran-lingkaran elit itu. Nah, saya ingin katakan sebenarnya Bang Timothy boleh sebentar. Ya. Ini desainnya desain 3 periode. Jadi Pak Jokowi nanti ikut pemilu lagi. Oleh karena itu ya bukan menunda. Menunda saya rasa sudah selesai dengan ucapannya Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD itu. Tetapi 3 periode ini desain yang akan dijalankan oleh mereka. Ketika kita fokus kepada penundaan pemilu, ketika kita fokus pada perpanjangan masa jabatan presiden, sesungguhnya desainnya desain ke yang lama Bang, ke 3 periode itu. Makanya sekarang muncul tuh baliho, tim-tim lain sebagainya, bahkan ada mohon maaf saya tidak menuduh ya, ada pengamat politik juga yang memang
dibiayai oleh seorang pengusaha juga untuk menjalankan desain itu, begitu Bang. Nah itu ya itu juga tentu butuh beberapa dasar hukum juga ya kalau memang mau dijalankan. Apakah memang arahnya ke sana dan saya juga nanti mau lihat dari hasil survei ini bahwa banyak dari partai-partai pendukung pemerintah ataupun pemilih-pemilih dari partai pendukung pemerintah yang saat ini juga dalam survei menunjukkan tidak setuju kalau ditunda. Nah, apa implikasinya kalau memang ada beberapa partai politik termasuk partainya Bang Ahmad Doli ini yang meneruskan wacana penundaan ini, bagaimana implikasinya terhadap partai mereka di 2024? Kami akan bahas usai jeda berikut ini.